Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Athaillah dari NIM 17303101193. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang definisi penganggaran. Penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kualitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif dan lainnya. Laba dicapai oleh perusahaan ditentukan pada saat penganggaran. Oleh karena itu, penganggaran Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Azharani, NIM 19502102000. Nah, dalam sebuah perusahaan tentunya pasti adanya sebuah penganggaran. Nah, penganggaran ini memiliki sebuah tujuan, di mana yang pertama untuk menyatakan target dan harapan sebuah perusahaan secara jelas dan formal. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya kerancuan dan dapat memberikan arah terhadap manajemen atas tujuan yang hendak dicapainya. Yang kedua, untuk menginformasikan target dan harapan dari manajemen kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga anggarannya dibuat oleh manajemen dapat didukung, dimengerti, dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana mengenai aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan secara terperinci dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan suatu metode atau cara yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam perusahaan dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang tersedia pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir, untuk memfasilitasi alat pengukur serta mengendalikan kinerja yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok dan memberikan suatu informasi yang mendasari perlu tidaknya melakukan tindakan koreksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofiuddin Ar-Rahmani, NIM 227. Di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran. Nah, yang pertama yaitu menentukan pedoman anggaran. Nah, dalam tahap ini pedoman anggaran harus dibuat berdasarkan anggaran perusahaan pada satu tahun sebelum disusunnya pedoman anggaran itu sendiri, karena itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengatur manajemen dalam suatu perusahaan untuk membuat pedoman anggaran itu sendiri. Dan juga dalam tahap ini itu bisa dikatakan sebagai manajemen puncak. Manajemen puncak merupakan dasar. Nah, karena dalam manajemen puncak ini pada proses menentukan pedoman anggaran itu bisa menjadi dasar dalam menyusun anggaran belanja dalam suatu perusahaan. Ya, dan yang selanjutnya yaitu persiapan anggaran. Nah, dalam persiapan anggaran itu bisa dibuat ketika kita sudah melakukan manajemen puncak atau menentukan pedoman anggaran. Nah, dalam proses ini juga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran itu sendiri. Dalam tahap ini, persiapan tidak hanya dilakukan oleh staf keuangan saja, tetapi juga bekerja sama dengan semua divisi-divisi yang ada dalam suatu perusahaan tersebut, supaya tahap penganggaran ini dapat berjalan dengan lancar dan lebih maksimal. Nah, sebelum penyusunan anggaran, manajemen perusahaan terlebih dahulu harus menyusun taksiran atau forecast penjualan. Ya, setelah melakukan itu, manajemen pemasaran bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan. Nah, untuk apa? Untuk menyusun anggaran produksi, anggaran biaya, anggaran pabrik,
anggaran persediaan, anggaran utang usaha, anggaran kas, anggaran neraca, anggaran laba, dan anggaran-anggaran sebagainya. Nah, setelah melakukan proses persiapan anggaran, selanjutnya yaitu penentuan anggaran. Nah, dalam proses penentuan anggaran ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Wayu Tamara dari MBS F5 NIM 1950210228. Saya akan menjelaskan tentang hubungan anggaran dan akuntansi. Secara sederhana, akuntansi diartikan sebagai suatu cara yang sistematis untuk melakukan pencatatan, penggolongan, peringkasan, penganalisan, serta melakukan interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa finansial yang terjadi dan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Dari pengertian tersebut, nampaklah bahwa akuntansi menyajikan data-data historis, menyajikan peristiwa-peristiwa finansial yang terjadi dari hari ke hari secara teratur dan sistematis. Sedangkan anggaran menyajikan data taksiran-taksiran untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Yang pertama, akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan taksiran-taksiran yang dituangkan dalam anggaran yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Dengan demikian, akuntansi sangat bermanfaat dalam menyusun anggaran. Yang kedua, akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur dalam pelaksanaan anggaran itu nantinya. Yang berikutnya, jenis-jenis akuntansi. Yang pertama yaitu jenis-jenis pengangguran. Yang pertama yaitu anggaran penjualan. Yang dimaksud anggaran penjualan merupakan anggaran yang dibuat untuk memprediksi penjualan di masa yang akan datang dan di dalamnya berisi seluruh jenis barang yang akan dijual, harga, jumlah, waktu, dan tempat penjualan. Yang kedua, anggaran produksi yang berisi tentang seluruh rencana unit perusahaan yang kelak hendak diproduksi dalam periode anggaran. Yang ketiga, anggaran biaya produksi, yaitu biaya produksi, rencana biaya produksi yang terjadi dalam kurun waktu suatu periode tertentu di masa depan. Yang keempat, anggaran biaya bahan baku, yaitu anggaran yang direncanakan secara lebih terperinci atas jumlah unit bahan mentah yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses produksi selama periode yang akan datang, sebagai suatu dasar untuk menyusun budget belanja bahan mentah dan budget biaya bahan mentah. Yang selanjutnya, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang dimaksud adalah tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada seluruh proses produksi dan biayanya akan dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang diproduksi. Selanjutnya, anggaran overhead pabrik. Yang dimaksud adalah perencanaan biaya overhead pabrik selama terjadi dalam kurun waktu suatu periode tertentu di masa depan. Yang keempat, anggaran biaya bahan baku, yaitu anggaran yang direncanakan secara lebih terperinci atas jumlah unit bahan mentah yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses produksi selama periode yang akan datang, sebagai suatu dasar untuk menyusun budget belanja bahan mentah dan budget biaya bahan mentah. Yang selanjutnya, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang dimaksud adalah tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada seluruh proses produksi dan biayanya akan dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang diproduksi. Selanjutnya, anggaran overhead pabrik. Yang dimaksud adalah perencanaan biaya overhead pabrik selama
selama periode anggaran dan bisa digunakan untuk laporan penyusun anggaran kas serta laba ruginya. Yang selanjutnya anggaran prasadiaan. Anggaran tersebut seluruhnya mengenai suatu persediaan dalam periode tertentu. Di dalamnya, perusahaan akan membuat perancangan anggaran persediaan secara detail. Yang selanjutnya, anggaran program, yaitu anggaran operasional atau kegiatan perusahaan berdasarkan seluruh program utama perusahaan yang berbentuk jenis produk. Yang selanjutnya, anggaran bertanggung jawab, yaitu anggaran yang di dalamnya terdapat anggaran operasional atau kegiatan perusahaan yang disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban perusahaan. Selanjutnya, anggaran penyeluruh modal, yaitu berisi tentang seluruh prediksi perubahan aktiva tetap oleh suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, anggaran kas, berisi tentang estimasi sumber dan penggunaan kas dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, anggaran laba rugi, yaitu berdasarkan anggaran operasional yang di dalamnya berisi prediksi laba rugi perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Dan selanjutnya, anggaran neraca. Anggaran yang di dalamnya berisi tentang rencana keuangan dan aktiva, utang dan modal perusahaan di awal dan di akhir periode. Dan yang terakhir, anggaran posisi keuangan. Anggaran terakhir yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan adalah anggaran bisnis keuangan. Anggaran ini berisi tentang suatu rencana perubahan utang, aktiva, dan model perusahaan selama periode anggaran diterapkan. Dalam menyusun anggaran keuangan, pihak perusahaan bisa melihat hasil anggaran neraca yang sebelumnya telah dibuat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, anggaran program. Anggaran program ini anggaran profesional atau kegiatan perusahaan berdasarkan seluruh program utama dari perusahaan. Lanjut, anggaran pertanggungjawaban ini merupakan anggaran yang di dalamnya itu terdapat anggaran operasional atau kegiatan perusahaan yang disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban perusahaan. Anggaran pengeluaran modal itu berisi tentang seluruh prediksi perubahan aktiva tetap oleh suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Anggaran kas, yaitu anggaran ini berisi tentang estimasi sumber dan penggunaan kas dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, anggaran laba rugi. Anggaran ini dibuat berdasarkan anggaran operasi yang di dalamnya berisi prediksi laba rugi perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, anggaran neraca. Setelah laba rugi, selanjutnya anggaran neraca ini merupakan anggaran yang di dalamnya berisi tentang rencana keuangan atau aktiva, utang, dan model perusahaan di awal dan di akhir periode. Kemudian yang terakhir mengenai anggaran posisi keuangan. Di sini yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan adalah anggaran posisi keuangan. Anggaran ini berisi tentang suatu rencana perubahan utang, aktiva, dan juga model perusahaan selama periode anggaran itu ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.